Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Di Astuti yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan Ukhti Haulah untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan metode dan media pembelajaran insya. Ya, kita semua tahu ya, menulis seringkali itu menjadi tantangan terbesar bagi pembelajar bahasa Arab. Ia membutuhkan penguasaan kosakata, tata bahasa nahwu sorof, dan kemampuan merangkai ide secara koheren. Fokus utama kita adalah maharah kitabah insya atau mengarang. Nah, kita tidak hanya akan membahas teori, tapi juga bagaimana kita dapat mengaplikasikannya secara praktis di kelas. Masuk pada pertama, yaitu metode inovatif dan paduan media pembelajaran. Ada 3 fokus utama yang kita akan eksplorasi secara mendalam, dan ketiganya saling melengkapi untuk menghasilkan pembelajaran menulis yang lebih efektif dan menyenangkan. Yang pertama, itu ada metode guided writing atau insya muwajjah. Kita akan melihat bagaimana kita bisa memberikan panduan terstruktur kepada siswa dari menulis kalimat sederhana hingga paragraf, sehingga mereka tidak merasa terjun bebas saat diminta untuk mengarang. Kemudian ada metode yang kedua adalah metode project based learning atau PGBL. Ini adalah pendekatan inovatif yang menggeser fokus dari sekedar tugas menulis biasa menjadi sebuah proyek nyata yang bermakna. Siswa akan menghasilkan karya, bukan hanya tugas. Yang ketiga, pemanfaatan media digital dan tradisional. Kita akan mendiskusikan bagaimana memadukan media klasik seperti papan tulis dan kartu kosakata dengan media modern seperti aplikasi menulis online atau platform kolaborasi untuk memperkaya proses pembelajaran dan meningkatkan motivasi siswa. Kita masuk pada yang pertama. Keterampilan insya dan insya muwajjah. Insya, keterampilan menulis, keterampilan mengekspresikan ide, pesan, dan perasaan ke dalam bahasa tulis Arab. Tujuannya, siswa mampu mengemukakan buah pikiran melalui karya tulis yang utuh, insya hur atau menulis bebas. Karakteristiknya menekankan pada kreativitas, gaya bahasa, dan pengembangan ide yang mandiri. Kemudian insya muwajjah. Metode mengarang terbimbing dan dengan bantuan atau batasan tertentu dari guru. Tujuannya membangun kepercayaan diri dari siswa dalam menyusun kalimat atau paragraf dengan fokus pada kebenaran tata bahasa qawaid dan kosakata mufradat. Karakteristiknya itu menekankan pada akurasi, struktur, dan penguatan dasar-dasar penulisan. Nah, insya secara umum itu adalah kemampuan kita untuk menuangkan ide, pesan, dan perasaan ke dalam bentuk tulisan Arab. Nah, singkatnya itu insya muwajjah ini adalah jembatan yang wajib ya, yang harus kita bangun untuk membantu siswa melewati jurang kesulitan dari menulis nol menuju menulis bebas. Nah, insya muwajjah itu fokus utamanya membangun kepercayaan diri siswa ya, dan memastikan akurasi dalam tata bahasa qawaid dan penggunaan kosakata. Jika siswa itu sudah yakin bahwa kalimat-kalimat yang benar secara tata bahasa, maka mereka itu akan lebih berani melangkah ke tahap menulis bebas. Kita masuk pada langkah-langkah metode atau metode guided writing. Metode guided writing atau disebut insya muwajjah adalah pendekatan yang terstruktur untuk mengajar menulis, khususnya bagi pemula. Prosesnya dibagi 3 fase utama dengan peran guru sebagai pembimbing aktif di setiap tahapnya. Yang pertama, fase pra-menulis. Kegiatannya itu guru menyediakan gambar, kerangka karangan, atau daftar kosakata kunci yang relevan dengan tema yang akan ditulis. Misalnya, temanya kelas atau bahasa Arabnya fasal.
Contohnya, guru bisa memberikan gambar sebuah kelas dan daftar kata-kata seperti maktabun, itu meja, kursiyun, kursi, saburotun, papan tulis, dan yang lain. Tujuannya itu untuk mempersiapkan siswa dengan bahan-bahan mentah atau kosakata yang mereka butuhkan untuk memulai menulis. Kemudian yang kedua yaitu fase saat menulis, eksekusi atau disebut eksekusi. Oke. Kegiatannya, siswa tidak menulis dari nol, tetapi melengkapi kalimat-kalimat rumpang atau memodifikasi kalimat contoh yang telah disediakan oleh guru. Panduan ini membuat siswa itu lebih mudah dan tidak merasa kewalahan. Misalnya ya, guru itu memberikan contoh kalimat seperti hadza faslun fil fasli. Ini adalah sebuah kelas, di dalam kelas titik. Dan siswa itu melanjutkan kalimat tersebut dengan kosakata yang sudah diberikan. Kemudian yang ketiga yaitu fase koreksi. Tujuannya untuk memperbaiki kesalahan dan memastikan tulisan yang dihasilkan akurat. Jadi guru dan siswa itu bekerja sama secara kolektif untuk mengoreksi kesalahan pada tata bahasa qawaid dan kosakata mufradat. Setelah dikoreksi, siswa kemudian memperbaiki tulisannya sendiri berdasarkan masukan yang ada. Kita masuk pada menulis yang relevan dan berdampak nyata, PJBL. Definisi PJBL adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam penyelidikan mendalam terhadap masalah atau tantangan nyata dan mengharuskan mereka untuk menghasilkan produk akhir sebagai solusi dan presentasi temuan. Oke. Prinsip insya berbasis proyek. Ketika diterapkan pada keterampilan insya, PJBL berpegang pada 3 prinsip. Yang pertama, berorientasi produk. Yang kedua, kolaboratif. Yang ketiga itu adalah keterlibatan secara aktif. Nah, yang pertama, prinsip ini berarti bahwa hasil dari proses pembelajaran adalah produk nyata yang konkret dan dapat dilihat dalam konteks menulis. Hasil tulisan tidak hanya berupa esai atau tugas yang dikumpulkan di buku, melainkan sebuah karya nyata. Contohnya, bisa berupa majalah, video, atau brosur yang ditulis dalam bahasa Arab. Yang kedua, kolaboratif. PJBL mendorong interaksi dan kerjasama antar siswa selama proses pengerjaan proyek. Ini sangat berguna dalam insya karena melatih siswa untuk bekerja sama dalam tim. Mereka akan membantu dalam menyusun, mengoreksi, dan merevisi teks secara bersama-sama. Ketiga, keterlibatan aktif. Proyek yang dikerjakan dan dirancang agar memiliki relevansi langsung dengan kehidupan siswa. Dengan demikian, siswa itu akan menjadi lebih termotivasi untuk belajar dan menyelesaikan proyek. Mereka bisa melihat dampak nyata dari tulisan yang mereka hasilkan, yang membuat kegiatan menulis terasa lebih bermakna. Kita masuk pada aplikasi proyek berbasis pembelajaran PJBL dalam keterampilan menulis. Yang pertama, jenis insya. Yang pertama, deskriptif atau narasi. Contoh proyeknya adalah majalah dinding Arab, jurnal, berisi berita pendek, profil tokoh, atau cerita fiksi. Keterampilan yang akan dilatih yaitu struktur teks dan kosakata yang kaya. Kemudian prosedural. Brosur atau proses digital berisi contohnya brosur atau proses digital berisi tata cara ibadah kaifiyah atau pengumuman kampus atau sekolah. Keterampilan yang akan dilatih yaitu keterampilan merangkai kalimat perintah dalam dan ketepatan i'rab atau perubahan harokat akhir kata. Kemudian korespondensi. Contoh proyeknya yaitu surat resmi atau email bisnis, menulis surat permohonan, undangan atau ucapan. Keterampilan yang akan dilatih yaitu gaya bahasa formal dan diksi yang baku. Kemudian pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Khawla. Kepada Mbak Khawla, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Yumna atas penjelasan sebelumnya. Sekarang saya akan melanjutkan bagian selanjutnya, yaitu media tradisional, alat bantu klasik yang tetap vital. Media tradisional seperti papan tulis dan spidol memiliki peran dalam pembelajaran insya, yaitu tempat brainstorming, penulisan draft awal, dan koreksi tata bahasa secara kolektif. Keunggulan utamanya adalah interaksi langsung, umpan balik seketika, dan melatih fokus visual. Kemudian, media tradisional selanjutnya adalah kertas bergaris halus. Perannya dalam pembelajaran insya yaitu latihan menulis huruf dan kata Arab atau khat secara rapi dan estetis. Kemudian keunggulan utamanya adalah melatih motorik halus dan kedisiplinan, persiapan pra-menulis. Kemudian media tradisional selanjutnya yaitu kartu mufrodat atau flashcard. Perannya dalam pembelajaran insya yaitu icebreaking dan stimulus kosakata, siswa menyusun kalimat dari kartu yang didapatkan. Keunggulan utamanya adalah mudah dibuat, murah, dan meningkatkan daya ingat. Media-media ini memudahkan siswa memahami struktur kalimat, melatih motorik halus lewat tulisan, memberi pengalaman belajar yang lebih fokus tanpa gangguan digital. Intinya, alat klasik tetap efektif dalam menguatkan dasar-dasar keterampilan menulis. Selanjutnya adalah media digital atau teknologi. Transformasi menulis di era digital. Media digital dalam pembelajaran insya sangat membantu. Yang pertama adalah platform kolaborasi teks. Memungkinkan siswa berkolaborasi dalam penulisan proyek secara real time. Guru dapat memberikan umpan balik atau feedback langsung dalam dokumen tanpa harus bertatap muka. Kemudian yang kedua, video dan audio. Menyediakan model teks otentik, misalnya pidato, wawancara, untuk dianalisis struktur dan diksinya. Meningkatkan pemahaman konteks yang akan ditulis. Dan yang ketiga adalah aplikasi tata bahasa atau kamus digital. Kamus digital sebagai alat bantu verifikasi kosakata yang cepat dan akurat. Kemudian, selanjutnya adalah integrasi media atau hybrid learning. Integrasi media berarti menggabungkan media tradisional dan digital dalam proses menulis insya. Yang pertama, tahap ideasi. Siswa menggunakan papan tulis untuk membuat peta pikiran atau mind map atau kerangka karangan. Lalu tahap penulisannya, kerangka tersebut dikembangkan menjadi teks lengkap menggunakan laptop atau tablet di aplikasi Google Dokumen. Selanjutnya tahap koreksi. Guru memberikan komentar digital via Google Dokumen dan sekaligus membahas beberapa kesalahan fatal di papan tulis agar dipahami seluruh kelas. Dan yang terakhir, hasil akhir proyek dipublikasikan dalam bentuk blog atau website, lalu atau dicetak sebagai majalah dinding. Dengan integrasi ini, proses menulis jadi lebih efisien dan maksimal. Kemudian tantangan dan solusi. Tantangan dalam pembelajaran insya antara lain adalah rendahnya kosakata atau mufrodat. Solusinya adalah guided writing atau sediakan daftar kata kunci, kartu mufrodat, dan akses kamus digital. Tantangan selanjutnya yaitu kesulitan menerapkan tata bahasa, qawaid. Solusinya adalah guided writing, fokus pada melengkapi atau memodifikasi kalimat, koreksi intensif di papan tulis. Kemudian tantangan selanjutnya, kurangnya motivasi menulis. Solusinya,
PJBL, libatkan mereka dalam proyek nyata. Media digital menggunakan desain atau platform menarik seperti Canva untuk poster Arab. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Keberhasilan pembelajaran insya terletak pada struktur atau guide writing, memberikan fondasi yang kuat dalam qawaid dan struktur kalimat. Yang kedua, aplikasi nyata PJBL, memberikan motivasi dan konteks agar tulisan menjadi relevan dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah keseimbangan media atau hybrid, memanfaatkan interaksi langsung dan efisiensi teknologi secara bersamaan. Dengan pendekatan yang tepat, kemampuan insya dapat ditingkatkan secara konsisten dan menyenangkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.